Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, dan kiranya kami boleh mengerti setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dan Bilangan pasal 20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Nah, temanya adalah kehendak Allah menuntut kepatuhan. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita telah belajar tentang firman Tuhan bahwa pelanggaran Korah atas perbuatan yang telah dilakukan dengan menghasut orang-orang Israel untuk tidak mempercayai Musa dan Harun, adik-adik, membuat dia mendapatkan murka dari Tuhan, sehingga dia mati sangat mengenaskan adik-adik, dan bumi menganggarkan mulutnya untuk menelan Korah dan beserta keluarganya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimanakah kehendak Allah menuntut kepatuhan. Nah, hal pertama yang kita mau lihat dari firman Tuhan ini, adik-adik, yang pertama, kehendak Allah bagi para imam. Nah, kita melihat bahwa bangsa Israel ini adalah orang yang sangat keras kepala. Di dalam setiap kehidupan mereka, mereka selalu melupakan bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka. Tuhan yang memakai Musa dan Harun untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Namun kita melihat bahwa sungut-sungut mereka semakin merajalela, adik-adik. Lalu mereka bersungut-sungut bahwa sepertinya Musa dan Harun ini tidak dipilih Tuhan untuk memimpin mereka, karena mereka merasa seperti sengsara ketika mereka ada di padang gurun. Tetapi kita mau belajar dari Bilangan pasal ke-17 ayat yang pertama sampai ke-7 tadi, bahwa Tuhan memberikan sebuah pelajaran kepada bangsa Israel melalui sebuah alat peraga. Nah, di ayat ini kita melihat bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan ke-12 tongkat bangsa Israel, supaya itu bisa menjadi tanda bagi mereka apakah Harun itu dipilih oleh Tuhan atau tidak. Nah, kita melihat Tuhan menyuruh Musa mengumpulkan masing-masing dari setiap suku, dan nama mereka ditulis di atas setiap tongkat yang dikumpulkan itu. Dan Harun mewakili suku Lewi sebagai imam besar yang dipilih oleh Tuhan, dan menyerahkan tongkatnya kepada Musa. Nah, kita melihat bahwa ketika Musa mengumpulkan ke-12 tongkat itu, lalu Tuhan memerintahkannya dan menempatkannya ke dalam kemah suci, yaitu di ruang Maha Kudus, di mana Tuhan bertemu dengan Musa. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa di sini Allah menunjukkan bahwa Dialah yang memilih Harun untuk menjadi imam besar bagi bangsa Israel. Dan Tuhan melakukan itu, adik-adik, supaya menunjukkan dan mau meredakan sungut-sungut dari bangsa Israel terhadap Harun. Dan kita melihat di ayat yang ke-8 dalam pasal yang ke-17 itu, kita menemukan di situ bahwa keesokan harinya ketika Musa melihat di antara tongkat yang ke-12 itu, kita menemukan bahwa tongkat dari Harun ini bertunas, adik-adik. Nah, secara manusia kita mungkin berpikir bahwa itu mustahil. Bagaimana sebatang kayu yang sangat kering itu bisa bertunas, adik-adik. Tetapi kita belajar bahwa itu adalah karena Tuhan yang menghendakinya. Dan kita melihat di sini pilihan Tuhan terhadap memilih untuk menjadikan Harun sebagai imam besar benar-benar, adik-adik. Jadi ketika bangsa Israel melihat tunas dari tongkat Harun itu, lalu baru mereka percaya bahwa memang Harun adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam bagi mereka. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ini, adik-adik, mereka sering bersungut-sungut, tetapi ketika mereka melihat kuasa Tuhan di hadapan mereka, lalu mereka percaya bahwa Musa lah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam bagi bangsa Israel. Sekarang kita akan belajar hal kedua, apa yang menjadi kehendak Allah bagi Musa. 3. Nah, hal kedua yang kita mau belajar daripada kehendak Allah bagi Musa di sini, adik-adik, kita melihat bahwa Tuhan ingin Musa sepenuh hati untuk patuh terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, di dalam pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini, kita menemukan masalah yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu mereka kehausan dan mereka tidak ada air, adik-adik. Namun yang kita temukan adalah mereka
bersungut-sungut kembali adik-adik. Mereka menyalahkan Musa dan Harun. Mereka menganggap bahwa Musa dan Harun sengaja membuat mereka mati di padang gurun. Tetapi kita melihat bangsa Israel melupakan bahwa Tuhan pernah melakukan hal yang besar bagi mereka. Tuhan menyediakan makanan bagi mereka, menyediakan daging bagi mereka, bahkan pernah Tuhan menyediakan air bagi mereka. Tetapi mereka melupakan tentang kuasa Tuhan itu. Nah, kita melihat di sini ketika ada sungut-sungut dari bangsa Israel ini adik-adik, kita melihat sikap pertama yang diambil oleh Musa dan Harun, mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang dan berdoa memohon bagaimana supaya bangsa Israel ini tidak kehausan adik-adik. Tetapi ada hal lain yang mau kita temukan nanti, bahwa Musa ini tidak menaati apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam ayat yang ke-10 adik-adik, di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, kita menemukan bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk pertama mengambil tongkat, kedua menyuruh bangsa Israel mengumpulkan bangsa Israel untuk berkumpul, dan yang ketiga berkata kepada gunung batu itu supaya mengeluarkan air. Nah, apa yang kita temukan yang dilakukan oleh Musa? Ternyata Musa tidak sepenuh hati melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Musa tidak patuh terhadap perintah Tuhan. Tetapi kita menemukan di ayat yang ke-10 adik-adik apa yang dilakukan oleh Musa. Dia mengata-ngatai bangsa Israel, hai orang durhaka. Padahal Tuhan tidak mengatakan demikian. Dalam secara manusia adik-adik kita mengerti apa yang dilakukan oleh Musa. Pasti dia merasa kesal, dia marah kepada bangsa Israel yang setiap hari bersungut-sungut terus menerus. Pasti kalau kita ada di posisi Musa, kita akan melakukan hal yang sama. Bahkan kita bisa melakukan hal yang lebih parah dari yang dilakukan oleh Musa. Tetapi biar bagaimanapun adik-adik, kita melihat di sini bahwa ini adalah perintah Tuhan, tetapi Musa tidak taat. Tuhan hanya menurut 3 hal untuk dilakukan oleh Musa, tetapi apa yang dia lakukan? Dia mengata-ngatai orang Israel durhaka. Dan yang lebih lagi adik-adik, Tuhan tidak menyuruh Musa untuk memukul batu. Tuhan hanya menyuruh Musa untuk berkata kepada batu itu supaya mengeluarkan air. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa malah memukul batu itu 2 kali dengan amarah yang besar adik-adik. Wah, Musa melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Dan Musa telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kita melihat akibat daripada dosa yang diperbuat oleh Musa ini. Ketika Tuhan memerintahkannya untuk melakukan, mengambil tongkat, menyuruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada batu itu supaya mengeluarkan air. Tetapi kita menemukan bahwa Musa tidak melakukannya. Dan akibatnya adik-adik, kita melihat dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 bahwa akibat dari dosa Musa itu dan Harun, mereka tidak memasuki tanah Kanaan. Karena dosa mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang kehendak Allah bagi imam. Tadi kita melihat bahwa Tuhan yang menghendaki imam bagi bangsa Israel, bahwa Harun yang dipilih oleh Tuhan. Dan kedua, kehendak Allah bagi Musa tadi sebenarnya kita melihat bahwa supaya Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kita melihat Musa gagal dan akhirnya Tuhan menghukumnya dan dia tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Nah adik-adik, kehendak Allah menuntut kepatuhan. Di dalam setiap kehidupan kita Tuhan mengharapkan setiap kita anak-anak Tuhan patuh akan perintah Tuhan. Kita menaati itu, ketika kita menaati perintah Tuhan adik-adik, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya ketika kita patuh pada perintah Tuhan, maka itu menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan sekarang kita akan menghafal ayat. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Terima kasih, dan sekarang kita akan kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan oleh firman-Mu tentang bagaimanakah sikap kami sebagai orang percaya, supaya kami boleh
patuh dan taat terhadap apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, ajarkan kami supaya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tolong mereka, Engkau yang memberikan kesehatan yang baik. Engkau tolong mereka dalam sekolah mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat dan pengetahuan bagi mereka. Kiranya dalam kehidupan mereka Tuhan, kiranya di masa kecil mereka boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dan ketika mereka besar Tuhan, mereka tidak boleh diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Tuhan tolong mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong kiranya Tuhan yang bercampur tangan menjauhkan segala penyakit yang sedang melanda bangsa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.